Yang kami hormati Pembantu Ketua 1, Pembantu Ketua 2, serta Ketua Prodi Teknik Informatika, Teknik Sipil, Teknik Industri, serta Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Teknologi Lumai. Yang kami hormati Pengurus BLM, BEM, Himpunan Sekolah Tinggi Teknologi Lumai. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Kuliah Umum dan Penyerahan Beasiswa Bank Indonesia kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Lumai tahun 2022 dan sekaligus acara buka bersama. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh April Udin, mahasiswa Teknik Informatika. Kepada saudara April Udin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Saudara April Udin. Acara selanjutnya kata sambutan dari SMT Rumah yang akan disampaikan oleh pembina yayasan sekaligus anggota DPRD Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Sunoyo. Kepada Bapak Dr. Haji Sunoyo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan yang ada. Pertama tentunya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di saat kita semuanya tentunya yang beragama Islam kita sedang melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kembali kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sama-sama kita hormati tentunya kita banggakan hari ini hadir bersama dengan kita Bapak Haji John Eza SI FBH, anggota DPR RI, anggota Komisi 6 DPR RI. Beliau juga adalah Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional MPR RI dari Provinsi Riau, dari Partai Amanat Nasional. Dari 13 anggota DPR RI yang ada di mewakili kita di Riau, Alhamdulillah salah satunya alhamdulillah hari ini hadir di kampus STT Dumai. Tepuk tangan untuk kita. Yang sama-sama kita hormati hari ini juga hadir bersama dengan kita alhamdulillah Bapak Hendy Hadir Bank Indonesia. Terima kasih hadir bersama dengan kami Pak Hendy. Ya, sama-sama kita hormati hari ini tentunya dari kasih Pak Jumalita di depan. Kemudian ada orang tua kita juga Pak Haji Arman Abdullah masih berkesempatan hadir hari ini dengan kita. Sepuh kita nih Pak John baru 57 kemarin. 75 terbalik ya. Alhamdulillah masih sehat bersama dengan kita. Orang tua kita, terima kasih Pak Arman Abdullah yang sudah bersama dengan kita. Kemudian Pak Ahli Naleri dan dari Yayasan, kemudian ada nanti Pak Ismail Hermi. Dan jadi kami ada 6 orang yayasan dari Lembaga Pendidikan Islam Kota Dumai. Pak Sabri Jaluddin, anggota DPRD Kota Dumai yang juga hadir bersama dengan kita hari ini. Ketua STT beserta dengan seluruh wakil ketua 1-2, ketua prodi yang hadir, para dosen dari anak-anak kami mahasiswa, ketua BEM, apalagi BLN, apalagi IMA, dan penerima beasiswa juga yang hadir hari ini, dan seluruh mahasiswa yang hadir, alhamdulillah yang kami banggakan. Sore hari ini
bersama-sama hadir di Aula Sekolah Tinggi Teknologi. Hari ini ada kunjungan kerja Bapak Haji Gereja di Kota Dumai. Dan sekaligus hari ini juga kita mengundang beliau, insya Allah akan memberikan masukan pencerahan kepada kita semuanya, ya, kepada anak-anak kami, mahasiswa yang hadir, kepada kita semuanya juga para dosen dan kita semuanya dari Sivitas Akademika SDG Dumai. Insya Allah mudah-mudahan banyak manfaat yang akan kita dapatkan dari beliau. Kenapa demikian? Hari ini beliau dipercayakan oleh partai untuk duduk di Komisi 6 DPR RI. DPR 6 ini salah satunya adalah yang berhubungan dengan BUMN. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita juga berterima kasih bahwasanya hari ini untuk tahun ketiga bahwasanya STT Dumai mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Tepuk tangan untuk tahun ini ada 36 orang anak kita yang mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Kenapa saya sampaikan tadi urutan seperti itu? Karena Pak Yoni Rijal ini berada di Komisi 6, salah satu mitra kerjanya adalah dengan perbankan. Bank Indonesia ini adalah termasuk perbankan di bawah mitra kerja beliau. Nah, hari ini tentunya beliaulah yang memfasilitasi kita semuanya, ya. Anak-anak kami juga sudah tahu bahwasanya beliaulah yang memfasilitasi kita semuanya sehingga Bank Indonesia hadir di SDG untuk 3 tahun berturut-turut ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar SDG, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rijal yang sudah memfasilitasi. Saya sampaikan kembali pemberian beasiswa 3 tahun berturut-turut banyak untuk anak-anak kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita tahu hari ini di saat kita menghadapi pandemi COVID, memang salah satu masalah kami yang ada di daerah Dumai adalah tentunya bagaimana proses belajar mengajar ini dapat berjalan dengan baik. Nah, tentunya ini ditunjang semuanya. Salah satunya tentunya bagaimana anak-anak kita, bagaimana masyarakat kita juga saat ini juga terimbas dengan masalah ekonomi, pastinya seperti itu. Dalam 2 tahun terakhir, permasalahan ekonomi kita juga terimbas. Anak-anak kita pun seperti itu. Mohon maaf kalau boleh saya sampaikan, ya termasuk SPP-nya banyak menunggak gitu ya. Nah, ini perlu saya sampaikan juga. Inilah kondisi kita hari ini. Inilah kondisi kita hari ini. Namun kami yayasan tetap, ya, kami yayasan tetap memberikan kelonggaran bagi kita semuanya. Yang penting anak-anak kami tetap mau kuliah. Ya, masalah pembayaran segera bisa nanti tidak. Masalah pembayaran itu tentu bisa kita atur. Yang penting pada saat terakhir buatkan ujian akhir selesai. Mau dicicil setiap bulan, setiap hari silakan. Intinya seperti itu. Ini sebetulnya kemudahan-kemudahan yang kita berikan dan menunjang bagaimana supaya anak-anak kita di sini tetap, saya sampaikan kembali, tetap kuliah. Ya, situasi hari ini pandemi jangan dijadikan alasan bagi kita untuk tidak melanjutkan pendidikan. Tidak ada alasan seperti itu. Kami dari yayasan tetap berupaya seperti ini saya sampaikan. Ya, tetap berupaya mencarikan solusi-solusi. Salah satu hari ini yang nampak saya sampaikan kembali adalah pemberian beasiswa Bank Indonesia kepada anak-anak kami di STT Dumai. Terima kasih sekali lagi Bank Indonesia. Mudah-mudahan insya Allah ya perbankan kita juga akan lancar terus sehingga pemberian beasiswa ini juga akan lancar insya Allah nanti sampai ke khususnya kepada anak-anak kami. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sebetulnya permasalahan-permasalahan yang lain juga yang perlu kita sampaikan untuk kita ketahui bersama-sama. Karena hari ini anak-anak kami semuanya, mahasiswa kami dihadapkan kepada masalah-masalah yang tentunya yang sangat kompleks sekali. Hari ini kita dihadapkan selain dengan masalah pandemi COVID, hari ini dihadapkan dengan masalah-masalah politik yang lainnya juga. Namun kami bangga tentunya dengan anak-anak kami semuanya, walaupun di luar mungkin ada yang ikut demo dan lain sebagainya, tapi tetap pendidikan kuliah menjadi nomor 1. Ini yang paling penting. Jaga nama baik STT. Saya minta kepada anak-anak kami semua jaga nama baik STT. Silakan Anda semuanya mau memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, silakan. Tentunya dengan cara-cara yang baik. Ini kita masukkan seperti itu.
Maka saya sampaikan kembali karena kita tahu beberapa hari yang lalu dalam minggu terakhir ini banyak sekali mahasiswa di seluruh Indonesia yang melaksanakan kegiatan menyampaikan pandangannya, itu silakan saja. Maka kami yayasan juga memberikan silakan karena memang itu adalah hak politik Anda semuanya. Namun tolong dijaga keamanan, jaga nama baik dan jaga kalian juga di lapangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat. Jangan merugikan kita juga sendiri. Ya, ini pesan kami tentunya kepada anak kami, kita berikan yang seperti itu sehingga insya Allah mudah-mudahan kami berharap bahwasanya Ananda semuanya nanti betul-betul akan menjadi kebanggaan kami. Lulusan alumni SDT Dumai ini akan menjadi kebanggaan kami mana-mana nanti. Dan kami berharap dari sinilah nanti ada cikal bakal yang akan menjadi pengganti Pak Jokowi bahkan misalnya. Ya kan? Bukan tidak mungkin dari SDT Dumai ini Pak Jokowi. Ya kan? Nanti dari sinilah nanti kita akan menjadi pemimpin bukan hanya di Dumai, provinsi bahkan menjadi pemimpin nasional. Harapan kami seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kami dari yayasan juga tentunya diberikan bagaimana supaya proses belajar mengajar ini dapat berjalan dengan baik. Sementara kita juga dihadapkan pada aturan yang tentunya ke depan berlaku lebih ketat lagi. Tahun 2024 yang dosen itu harus S3. 2024, 2025, 2025 S2 itu bukan dosen lagi. Kan itu ya. Jadi yang dosen itu adalah S3. Doktor itu baru namanya dosen. Karena itu kami hari ini alhamdulillah sudah menyekolahkan termasuk dosen-dosen kita, dosen-dosen muda kita untuk mengambil program doktor S3-nya. Ya, selain tentunya ada yang bersekolah sendiri, ada juga yang disekolahkan oleh kampus dan juga mungkin ada yang dari lain-lain sebagainya. Nah kita berharap insya Allah 2025 kita akan tetap terus berupaya bagaimana status sekolah tinggi Dumai ini betul-betul dapat terus berjalan dengan baik. Dan salah satu memang yang belum kesampaian kita adalah untuk menjadikan kampus kita ini SDT Dumai Major untuk tingkat status yang menjadi Institut Teknologi Dumai yang menjadi cita-cita kami semuanya. Memang ini masih terkendala dengan status lahan kita di sini yang belum clear tentunya untuk salah satu persyaratan tersebut. Nah, kesempatan ini juga kita minta bantuan juga sekaligus nanti kepada Pak Jon bagaimana bisa memfasilitasi kami SDT Dumai insya Allah bisa meningkat status kita. Mudah-mudahan kalau bisa tahun ini 2022 berdua ya, ini kita bertekad kita akan berupaya bagaimana SDT Dumai ini bisa kita kembangkan menjadi Institut Teknologi Dumai yang insya Allah akan menjadi kebanggaan kita semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini berkaitan dengan itu pula, alhamdulillah hari ini kita di SDT Dumai ada tambah satu orang tenaga pengajar kita, ya, yang sudah punya gelar S3 doktor. Nah sudah bergabung dengan kita di kampus SDT Dumai. Mungkin saya perkenalkan saja karena sudah menjadi keluarga besar kita, Ibu Dr. Nela Nugi Espil Elfung. Silakan. Makasih saudara. Nah, jadi beliau alhamdulillah sudah bergabung dengan kita menjadi salah satu staf pengajar di SDT Dumai. Sudah tambah doktor kita satu orang di SDT Dumai. Terima kasih Bu Nela sudah bergabung dengan SDT Dumai. Mudah-mudahan insya Allah akan menambah semangat kita semuanya. Anak-anak kami juga akan lebih semangat menjaga. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya kita semuanya. Pak Jon juga sudah hadir bersama dengan kita, dari Bank Indonesia juga hadir bersama dengan kita, dan seluruh undangan yang telah bersama-sama hadir dengan kita semuanya. Insya Allah mudah-mudahan tentunya pelaksanaan kegiatan acara kita hari ini yang diberikan judul kuliah umum dan penyerahan beasiswa dari Bank Indonesia ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan kita semuanya insya Allah tentunya dapat terkabul dengan baik. Silakan Pak Ismail. Beliau Pak Ismail salah satu pengurus yayasan. Silakan dengan Ananda Dr. Dedi, spesialis jantung. Hanya Pak Ismail sudah menjadi dokter spesialis jantung. Selamat Ananda sudah
inilah mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Namun sedikit ada satu lagi. Ini juga perlu kita ketahui bagi kita semuanya. Ini di luar ini, ya. Tapi ini penting untuk kita ketahui bagi masyarakat Dumai dan sekitarnya. Hari ini bagi Pak dosen-dosen juga ini sebagai corong daripada SDP supaya tahu bahwasanya hari ini anggaran kita baik itu di provinsi maupun di Dumai dengan pandemi Covid ini jauh dulu. Dana transfer provinsi pusat ke provinsi Riau tahun ini 2 triliun turunnya. Dari APBD kita 11 triliun, saat ini menjadi sekitar 9 triliun saja. Dumai pun seperti itu, hari ini tinggal sekitar 9,1. Maksud saya Dumai sekitar 1,2 triliun saja. Ini menjadi masalah besar kita semuanya. Ya, anak-anak kami juga tahu. Namun ada upaya dari masyarakat Dumai. Ketika kita dulu ada wisuda di sini, kira-kira 6 bulan lalu masalah. Pak John Elijah juga hadir. Ada sekitar 30-an orang, 40 orang tokoh masyarakat Dumai yang hadir di sini. Di kampus kita dibawa. Saya pertemukan beliau dengan masyarakat Dumai tersebut. Mereka meminta bagaimana Dumai ini diperjuangkan untuk mendapatkan jatah dana bagi hasil sebagai daerah pengolah minyak yang selama ini belum pernah kita dapatkan, yang selama ini belum pernah juga didapatkan oleh daerah-daerah lain sebagai daerah pengolah minyak. Sementara hari ini kita disibukkan dengan kerusakan infrastruktur kita yang sangat luar biasa. Kita ekspor melalui Dumai satu tahun hampir 12-13 triliun, tapi kita tidak dapat jatah apa-apa. Nah, alhamdulillah 2 bulan 3 bulan yang lalu saya bawa ke kota Dumai itu ada 11 orang, termasuk wali kota Dumai juga saya bawa untuk ke DPR RI. Kita ketemu di Prasipan di lantai 19. Di sana ketemu dengan Sekjen Pak Edi Suparno dan juga didampingi oleh Pak John Elijah. Kita bicarakan di sana, masukan secara tertulis, dan alhamdulillah dijadikan sebagai salah satu daftar inventaris masalah kita dari Pak untuk dibawa ke Komisi 11. Komisi 11 yang menjadi masalah ini. Dan Pak John terus kawal, dan singkat ceritanya sore hari ini 3 bulan yang lalu sudah diputuskan undang-undang bahwasanya Dumai sudah mendapatkan jatah dana bagi hasil sebagai daerah pengolah minyak sebesar 1%. Ini perlu kita ketahui bersama perjuangan daripada wakil kita. Ya, kami berada di sini untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Dumai. Pak John Elijah, beliau berupaya dan bekerja terus di atas di pusat untuk memperjuangkan ini. Alhamdulillah, ya, beliau tentunya bersama dengan kawan-kawan yang ada di Jakarta memfasilitasi ini, dan alhamdulillah sekali saya sampaikan ini adalah suatu buah berita gembira tentunya bagi kota Dumai. Kenapa demikian? 1% ini jadi soal merupakan angka yang lumayan besar nanti. Berapa angkanya kita juga belum tahu. Yang pasti setelah ini sedang berproses lanjutan setelah undang-undang dibuat. Saat ini sedang diproses peraturan pemerintahnya PP di Kementerian ESDM. Kita tunggu. Dan alhamdulillah Pak Jo dan kawan-kawan juga terus memantau bagaimana PP ini tetap dapat berjalan dengan baik. Dan kalau hari ini, tahun ini PP ini diputuskan oleh Kementerian SDM, insya Allah alhamdulillah tahun 2023 APBD Dumai tentunya akan bertambah dari yang sekarang. Ini perjuangan kita bersama untuk kita ketahui masyarakat seluruh Dumai ini dosen-dosen juga dan terutama anak-anak kami. Dan anak-anak kami, para mahasiswa, kalian juga perlu tahu inilah proses yang sudah kita laksanakan dan banyak hal yang lain lagi yang tentunya yang beliau sudah buat. Hari ini saya dengan Pak John ini sudah kegiatan yang kelima. Satu hari ini, tadi jam 8 pagi di Mebaran bertemu dengan 150-an kader posyandu. Sudah jam 10 di Sungai 9 di Bugau. Tadi siang dengan muzakarah FUI ada 125 orang. Tadi di situ dengan Dumai, masyarakat Dumai Selatan, dan sekarang pertemuan yang kelima dari kami. Alhamdulillah mudah-mudahan Pak John sehat. Besok satu hari masih masuk jalan lagi. Mudah-mudahan bisa ketemu dengan kita semua. Intinya apa? Hari ini yang program yang kami bawa satu lagi adalah
masalah posyandu. Posyandu dulu kita sudah bapak angkat, punya bapak angkat. Yang ini untuk pengetahuan juga kita semuanya. Sudah punya bapak angkat di seluruh rumah dulu ketika saya wakil wali kota bersama dengan Pak Junas. Tapi itu tidak berjalan lagi. Dan ini saya sampaikan kepada Pak John. Dan alhamdulillah ini juga sudah direspon. Untuk kita ketahui bersama, sudah direspon bahwasanya seluruh kader posyandu yang ada di Dumai ini ada 249 posyandu di Indonesia. 249 posyandu dikali 5 orang, berarti sekitar hampir 1.300 kader posyandu di Dumai. Alhamdulillah ini semuanya insya Allah proposal mereka dikabulkan untuk kepentingan posyandu yang ada di Dumai. Ini yang harus saya sampaikan. Ini untuk pengetahuan kita semuanya juga, Bapak Ibu sekalian, karena posyandu inilah program yang terdepan, garda terdepan mereka harus kita bantu. Disitulah mereka memberikan pelayanan, imunisasi dan lain sebagainya. Ya. Kader posyandu inilah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang aktif di daerahnya masing-masing. Nah itu yang kita bantu. Tadi kami memberikan paket menjelang Lebaran untuk 1.300 kader posyandu yang ada di Dumai. Kami serahkan secara langsung. Tadi baru 5 tempat, insya Allah besok sampai sore seluruh tempat akan kami serahkan kepada seluruh kader posyandu yang ada di Dumai. 1.300 di bintang Lebaran. Insya Allah setelah ini nanti ada program lagi untuk posyandu, apakah itu bimbingannya, apakah itu nanti fasilitas infrastrukturnya, itu tetap akan dibantu melalui program Pak John Hijau, karena beliau duduk di Komisi 6 yang bermitra dengan BUMN. Jadi para ini bukan APBD tapi dari BUMN. Nah ini yang saya sampaikan, alhamdulillah ini salah satu solusi yang kita dapatkan. Keberadaan beliau walaupun di Jakarta tapi hasilnya ada di Dumai. Memang Pak John ini tidak kita harapkan dia tinggal di Dumai, Pak. Kalau di Dumai tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi beliau ini adalah memang selevel di nasional. Di sana pemikiran dan kerjaan kebijakan itu tentunya kepentingan nasional kita semuanya. Kita merasakan seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Inilah yang kami laksanakan 2 hari ini, baru selesai 1 hari. Insya Allah besok atau hari ini sampai sore ada 7 titik lagi besok yang akan kami kerjakan. Terima kasih banyak sekali lagi Pak John dan dari Bank Indonesia juga, dan juga dari kawan-kawan dari yayasan, dari sivitas akademika yang hadir hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak kita semuanya. Insya Allah kebersamaan kita bersama di SDT Dumai ini akan menjadikan SDT Dumai di depan akan semakin lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan beasiswa Bank Indonesia kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Dumai secara simbolis. Kami jemput kesediaannya kepada Bapak Hendy Hadian selaku Kepala Kehumasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, sekaligus beserta Bapak John Erizal SE MBA dan Bapak Dr. Haji Sunario beserta Ibu Dr. Hadia Seliana. Dalam hal ini simbolis akan diwakilkan oleh mahasiswa kita Ahmad Nasai dan Amalia. Kepada saudara Ahmad Nasai dan Amalia disilakan. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengambil foto bersama. Kami silakan kepada Bapak Ibu dosen dan juga Bapak-bapak pengurus yayasan untuk dapat mengambil tempat dalam acara foto bersama. Silakan kepada Bapak Ibu dosen dan juga seluruh pengurus yayasan Sekolah Tinggi Teknologi Kota Dumai untuk dapat mengambil tempat. Dipersilakan. Oke, 1, 2. Tahan dulu. Oke, 1, 2. Lagi, 1, 2. Acara selanjutnya, Gagas Tahunan dari Bank Indonesia yang akan disampaikan
Lalu Bapak Edi Indrawan selaku Kepala Kehumasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Haji John Elizal Islamila, anggota DPR RI, Komisi 6, Senario, anggota DPR Provinsi Riau, kemudian Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam, Dubai, Bapak Haji Mahmudka, Ibu Lembaga Hajat Sirina ini, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur sendiri. Sebelumnya kami lakukan permohonan maaf dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bapak Muhammad Nur karena beliau tidak bisa hadir di kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang berbahagia, Bank Indonesia itu saat ini memiliki namanya Program Sosial Bank Indonesia atau PSBI. Ini merupakan bentuk kontribusi dari Bank Indonesia untuk melalui berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat dan peduli sosial untuk mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam pelaksanaannya program itu terbagi tiga. Yang pertama yaitu program kegiatan peningkatan kapasitas ekonomi. Yang kedua peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Yang ketiga adalah kepedulian sosial terkait pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan, lingkungan hidup, dan penanganan bencana. Nah, dalam poin yang kedua tersebut yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ini diantaranya kami wujudkan dalam bentuk beasiswa. Untuk Riau ini pada tahun ini kami bekerjasama dengan 6 perguruan tinggi di Riau. Proses seleksi sudah kami lakukan di awal tahun dan alhamdulillah saat ini total Riau itu terdapat 322 orang masuk ke dalam beasiswa. Untuk STT Dumai seperti tadi telah disampaikan bahwa tahun ini ada 36 mahasiswa yang dari STT Dumai yang mendapat beasiswa dari Bank Indonesia. Selanjutnya para penerima beasiswa Bank Indonesia ini akan tergabung dalam komunitas generasi baru Indonesia atau disingkat GENI. GENI ini merupakan wadah untuk pengembangan karakter dan kepemimpinan bagi mahasiswa penerima beasiswa GENI yang diharapkan dapat menjadi SDM berkualitas di Indonesia. Selanjutnya kami tentu berharap bagi para penerima beasiswa untuk nanti dapat berpartisipasi secara aktif di GENI tersebut. Insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan berkunjung kembali ke STT Dumai untuk secara resmi launch GENI PSD tahun 2020. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Izinkan ditutup dalam pantun. Kami terpikat jangan dilawan agar terjalin sulaman dan kasih. Cukup sekian Tuan dan Puan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, kuliah umum dari Bapak Haji John Elizal SEMPA selaku anggota DPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional MPR RI. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi semua yang sama-sama kita hormati Pak Haji
pembina yayasan. Yayasan apa? Yayasan Rumai. Dan Ibu sebagai ketua, kemudian dari Bank Indonesia, salam nanti buat pimpinannya. Kalau masyarakat jadi mahasiswa SCT Rumai yang khusus lagi yang hari ini dapat beasiswa. Allah SWT, banyak sekali kemudian Allah kasihkan, bersilaturahmi hari ini, kemudian bisa juga bertatap muka dan berdialog. Dan saya diperkenankan untuk menyampaikan kuliah umum. Topiknya disampaikan bebas, jika ada kuliah umum. Salam dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adik-adik sekalian, saya ingin mengajak kita semua berpikir agak ke makro. Karena sebagai mahasiswa, kita harus mengerti tentang ekonomi makro. Makro, saya tahu tentunya itu bukan mata kuliah yang ada di SCT Rumai karena jurusannya teknik. Tapi sebagai mahasiswa yang nanti akan menjadi sarjana, itu harus mengetahui ekonomi baik secara makro dan secara umum. Nah, dari sisi makro itu saya mengajak kepada pemikiran karena banyak sekali masyarakat, bahkan saya pernah juga berdialog di perguruan tinggi itu, pandangan itu berbeda apa yang dipraktekkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan penganggaran. Berbeda. Jadi saya agak kaget makanya perlu masuk di perguruan tinggi juga bahwa mekanisme yang berkaitan dengan penganggaran itu perlu disampaikan atau disosialisasikan juga di perguruan tinggi agar cara pandang dan pijakan untuk menanggapi sesuatu itu sama. Seperti ada di berdemonstrasi itu bagus, tapi pijakannya kita harus tahu dulu masalah sebenarnya seperti apa, sehingga pada saat kita menyampaikan pemikiran, menyampaikan tekanan-tekanan atau pressure kepada eksekutif itu betul-betul mencapai titik sasaran. Saya masuk ke sisi anggaran dulu. Dalam satu negara, tentu untuk menjalankan pemerintahan itu diperlukan budget atau anggaran. Nah, ada negara yang dia manage budgetnya secara seimbang. Ada negara yang dia menggunakan budgetnya itu kurang dari penerimaan yang dia masuk. Tapi ada negara juga untuk mengejar pertumbuhan, dia membuat defisit anggaran. Jadi kalau bahasa kita di rumah itu besar pasak dan diam. Nah, Indonesia termasuk seperti itu. Jadi Indonesia karena mau mengejar pertumbuhan yang diharapkan bisa 5-7% per tahun, itu terpaksa membuat anggaran itu defisit. Artinya belanjanya harus lebih besar dari penerimaannya. Dan ini sebenarnya kalau adik-adik nanti sudah menikah nggak boleh. Gaji 10 juta, belanja 12 juta keton. Tapi kalau untuk negara, demi kepentingan agar kesempatan kerja untuk adik-adik nanti aman terbuka, sehingga dilakukanlah hal-hal yang berkaitan dengan belanja yang melebihi penerimaan yang ada. Nah, kenapa demikian? Saya dapat sampaikan di sini, satu negara itu tentunya selalu ingin tumbuh, gak ada negara yang tidak tumbuh. Nah, kita termasuk negara yang tumbuhnya relatif cepat. Kalau negara-negara yang sudah stabil seperti Eropa Barat itu tumbuhnya bahkan nggak tinggi, seperti Amerika juga nggak tinggi. Biasanya negara berkembang yang agak tinggi. Kecuali Cina memang tinggi sekali. Nah, pertumbuhan itu dikejar kenapa? Untuk memunculkan adanya
Kalau tidak nanti ada yang di taman SMP dan yang lain di taman perguruan tinggi, ujungnya nanti menganggur karena nggak ada peluang kerja. Itu kan pertambahan jumlah mahasiswa yang tamat dengan ketersediaan tenaga kerja itu selalu tidak seiring. Nah, inilah dikejar supaya ada hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, kenapa bisa tumbuh atau tidak bisa tumbuh? Apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi satu negara? Ada 4 faktor. Faktor pertama itu belanja masyarakat itu melebihi 50 sampai 60% proporsinya. Jadi kalau masyarakat itu daya belinya jatuh, itu sulit menumbuh. Faktor kedua itu belanja pemerintah. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau kita menyebutnya APBN, nanti turun menjadi APBD dan seterusnya. Nah, belanja pemerintah ini juga faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga adalah hasil ekspor kita atau net ekspor kita. Kita kan ekspor dan impor. Keempat, investasi. Nah, saya menyinggung soal yang berkaitan dengan pandemi 2 tahun ini berjalan. Begitu kena pandemi pertama, investasi nggak ada yang masuk. Kedua, ekspor kita juga hancur. Ketiga, faktor penguat yang paling pokok yang saya bilang keterangan masyarakat, karena banyak yang kolek, banyak yang tidak berkembang, pendapatan atau penerimaan masyarakat juga jatuh sehingga daya beli jatuh. Satu-satunya yang bisa menopang pertumbuhan itu adalah belanja pemerintah. Jadi pemerintah menggelontorkanlah insentif ini, tambah ini, ada macam-macam yang dibantu ke masyarakat. Tujuannya biar masyarakat punya uang dan punya daya. Dan kita juga di DPR itu mendorong agar belanja pemerintah itu disalurkan kepada proyek-proyek yang padat karya. Makanya kalau di desa-desa itu yang mendapat bantuan 1 miliar per desa itu diarahkan untuk membangun yang padat karya. Misalnya bikin jalan. Jalan itu yang pakai traktor bikinnya. Jalan itu dibikin mungkin 2 kilo gitu ya, buka jalan. Dipakai campur atau pakai manual, sehingga bisa bekerja 20-30 orang digaji misalnya sehari 100.000. Itu supaya bukan jalannya saja yang dibutuhkan, tapi supaya uang itu bisa diperoleh oleh masyarakat, masyarakat punya daya beli. Nah, coba bayangkan kekuatan pada saat itu hanya dari belanja pemerintah. Nah, makanya supaya diketahui belanja pemerintah itu digenjot sedemikian rupa sehingga defisit yang tadinya di undang-undang APBN itu besar pasangan yang saya maksud itu hanya maksimal 3%, pada undang-undang nomor 2 pada saat pandemi 2019 tersebut itu menjadi terbuka boleh lebih dari 3%, sehingga hampir mencapai 7%. Makanya kalau ada di baca media atau informasi, utangnya meningkatnya banyak sekali. Memang kita penerimanya anjlok, penerimaan kita yang terbesar hanya 2, dari pajak dan dari PNBP. Penerimaan lain dividen dari BUMN tidak terlalu besar. Kemudian dari IPA juga kecil sekali. Nah, dua-dua ini anjlok. Oleh karena itu dibiayailah dari utang. Apakah berbahaya utang? Tentu kalau utang yang tidak terkontrol dan tidak terkendali itu akan membahayakan negara kita. Nah, namun dari utang tersebut pemerintah menyalurkan ke proyek-proyek strategis, bangun jalan, bangun pelabuhan, bangun bandara. Ada yang produktif, ada yang juga banyak yang tidak produktif. Kita lihat misalnya kayak bandara di Kertajati, kan? Bandara sebesar itu pesawat yang datang kan masih perlu waktu, mungkin 5-10 tahun akan datang baru bisa. Terus bandara di Jogja juga yang baru itu juga sama. Jadi banyak juga hal yang seperti itu. Nah, hal begini yang harusnya adik-adik tajam melihatnya dan menyampaikan
kita di DPR tentu sudah menyampaikan itu. Tapi kalau mahasiswa melihat kondisi seperti itu paham kan, bagus sekali demonstrasinya. Artinya menuju pada titik yang memang yang dilakukan oleh pemerintah yang perlu dikoreksi. Nah, kami di DPR itu sudah mengkoreksi dengan cara kami. Saya ingin adik-adik itu juga menyampaikan sesuatu memang bobotnya bagus, tidak hanya sekedar emosional, tapi betul-betul memahami kondisi yang ada. Nah, jadi kembali tadi, kalau tidak dilakukan pinjaman, sehingga belanja pemerintah tidak akan naik. Itu pilihan-pilihan yang memang tidak enak. Seluruh negara melakukan hal tersebut, dan bahkan insentif atau stimulus yang dilakukan banyak negara itu berlipat-lipat dibandingkan stimulus yang disampaikan oleh negara kita, rakyatnya. Tapi banyak juga negara-negara mengalami edik terhadap edik itu ketagihan. Banyak negara karena banyak dibantu tiba-tiba dengan masuk uang tidak kerja karena banyak tempat-tempat usaha tutup sehingga tidak ada pekerjaan, mereka tetap dibantu, terutama di banyak negara maju. Nah, begitu mulai tumbuh ekonomi, mereka malas kerja karena udah biasa menerima uang tanpa kerja. Nah, ini juga hal yang harus menjadi keseimbangan. Nah, jadi dalam konteks ini harus mengerti juga yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi yang dihadapi negara. Karena kan kita selalu, kenapa harga ini naik? Kenapa harga ini naik? Kan sebelumnya mau dia jurusan arsitek, mau dia teknik sipil, kalau demo kan pasti urusannya itu. Pasti urusannya keuangan. Kenapa telur mahal? Kenapa minyak goreng mahal? Kita harus memahami hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, hal-hal yang berkaitan dengan penganggaran. Karena selalu yang kita protes itu adalah pemerintah dalam mengambil banyak kebijakan. Jadi hal ini penting diketahui secara umum. Nanti kalau mau detail lagi saya akan kasih kuliah khusus. Tapi ada orang yang begitu. Saya rasa karena kita mau persiapan berbuka puasa, itu saja yang saya sampaikan dulu. Walaupun sedikit, mudah-mudahan mengenal dan dapat dipahami. Demikian, bila topik dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alifin Pratama, Prodi Teknik Informatika semester 2 sore. Baik, terutama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joni Rizal, Bapak sudah jauh datang ke sini. Gini Pak, yang saya dengar tadi kan Bapak dari DPR RI Komisi 6 nih, tentang investasi dan ekonomi. Kebetulan saya pelaku UMKM sendiri, dan terima kasih juga nih pada program-program pemerintah tentang pembagian duit yang 1,2 juta dari BRI dan lain-lain. Dan saya lihat di masyarakat ini gini Pak, permasalahannya meskipun pemerintah udah ngasih duit kepada pelaku UMKM atau masyarakat per bulan 1,2 dan dari program-program lainnya, dan itu kebanyakan dari pelaku kami UMKM ataupun yang baru seperti saya baru merintis beberapa tahun ini, manajemen keuangan dan cara mengelola usaha itu yang kami kurang Pak. Dan dari pihak pemerintah itu tidak ada turun ke saya terutama atau para pelaku UMKM yang lumai, meskipun dikasih duit per bulan dan lainnya, tetapi manajemennya itu yang kurang Pak dari kami para pengusaha. Mungkin ada dari Bapak program untuk manajemen dan ngasih peluang ke kami, misalnya kami bisa mengembangkan produk-produk UMKM kami untuk mungkin bisa ekspor dan impor gitu Pak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara di Bank Indonesia itu datang 500 UMKM. Waktu itu saya di Komisi 11, 500 UMKM, bagus sekali. Ada kopi di Birika yang kopinya dari Meranti, itu enak sekali kopinya. Jadi kopi itu ada Arabica, ada Robusta kan? Ada juga Birika.
gantikan asalnya di tengah-tengah antara kedua itu. Dan itu bagus, packagingnya bagus, kopinya enak. Ada juga produk ibu-ibu semacam bordiran, itu bagus. Ada juga lukisan, ada 500 saya kumpulin sama Bank Indonesia waktu itu dan sama beberapa perbankan. Pertanyaan mereka ke saya, Pak ini bagus kan? Bagus. Boleh nggak Pak ini ditaruh di hotel-hotel di Pekanbaru atau di Riau? Pajangan-pajangan mereka buat. Oh boleh, saya bilang. Nah bantu deh Pak memasarkan Bapak bantu telepon ke hotel atau kantor itu ditempatkan. Ya tapi hotel kan terbatas, paling 10-20 hotel kan. Kantor juga terbatas. Kalau kita produksinya banyak, kemana lagi? Begitu juga yang lain, hasil-hasil kerajinan lain. Ada juga jamur, itu bagus sekali juga. Mereka sama, kemana mau dijual? Akhirnya saya berkomunikasi waktu itu sama Pak Desimus, pimpinannya Bank Indonesia yang sekarang sudah pindah ke New York. Pak Desimus, kita harus cari solusi ini. Usul Pak Jen apa? Saya sampaikan, Bank Indonesia itu punya dana untuk risetnya besar, dan tim risetnya Bank Indonesia itu bagus-bagus karena rata-rata pendidikannya cukup tinggi. Tadi kan yang di depan kita ini S3 kan, ya S2, sebentar lagi mungkin S3. Nah, bagus-bagus, bikin riset. Jadi sebelum UMKM itu diarahkan atau dibantu kemana, bikin riset dulu. Hasil riset itulah Riau ini perlunya apa sih? Pekanbaru perlunya apa? Dumai perlunya apa? Jangan nanti misalnya kebutuhan daging sapi atau daging ayam itu di Pekanbaru yang banyak, ayam lah katakannya. Kita di Rohil kena ayam, kan ada jeda waktu. Tapi kalau hasil risetnya bilang di Dumai memerlukan ayam banyak karena kapal masuk dan seterusnya atau daging, itu UMKM juga di bidang itu. Jadi datanya itu penting supaya pasarnya tadi bisa berjalan. Itu nggak pakai ranking-rankingan ke kondisi antara demand dan supply yang setara. Syukur kalau demandnya lebih besar. Nah itu satu. Kedua, kalau sudah ada informasi tentang segmen atau pasar yang ada yang bisa disentuh, baru ini diajak UMKM untuk mengelola atau berusaha di bidang yang kita sarankan disebut. Kendalanya maka cocok atau enggak, itu tinggal menyesuaikan. Yang bidangnya ambil ke sana, yang belum bidangnya mungkin belajar. Nah kedua, saya sepakat bahwa memang UMKM ini nggak bisa memisahkan mana uang usaha, mana uang sendiri. Nah, tadinya misalnya bantuan pemerintah 1,2 per bulan masuk, harusnya itu buat modal pisang goreng, beli pisang, tapi ini juga dibelah juga, jadi sisanya isi bensin motor dulu, beli pulsa dulu gitu kan. Nah penggunaan ini memang harus strict, mana uang untuk berusaha, mana uang untuk konsumsi kita pribadi itu harus memang terpisah. Ini memang perlu pelatihan, perlu cara membutuhkannya, perlu cara memanagenya. Nah, memang itu bisa. Program itu ada di kita. Saya bisa mengajak beberapa tim untuk melakukan hal tersebut. Nah, tinggal mungkin nanti kebetulan kan Ibu Ketua kita ini kan Ketua IWAPI. Nah, besok rencana saya juga akan bertemu dengan para pelaku UMKM di IWAPI. Nah, kita akan diskusikan. Nah, nanti bisa ikut, tapi itu wanita ya, kalau dia mau ikut IWAPI nggak bisa ya. Nah, nanti boleh. Nah, tapi itu informasi bisa didiskusikan nanti. Nanti ada teman-temannya berapa orang diskusi, kemudian mau di coaching seperti apa, kekurangan seperti apa, kan kalian kurangi tadi. Perlu pemisahan antara dana yang dibantu dengan dana yang dikelola, kemudian manajemen seperti apa. Saya bisa meng-coaching itu karena saya juga sebelum di politik juga pengusaha. Saya bisa meng-coaching
tapi bayarnya mahal. Jadi Bank Indonesia sponsor. Ya itu kira-kira ya. Udah dekat buka puasa, terima kasih pertanyaannya bagus. Terima kasih kepada Bapak Abdul yang sangat luar biasa, semoga itu membuka pikiran dari teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya. Oke, kalau begitu langsung aja karena waktu sudah mendekati berbuka puasa. Habis kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Segala puji hanya bagimu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, nikmat bulan Ramadan, nikmat keluarga, nikmat harta dan kesehatan serta kesempatan. Ya Allah, bagi Engkau lah kami berpuasa dan dengan Engkau kami beriman, dari kami berbuka dengan rahmat-Mu ya Allah. Wahai Maha Pengasih dan Penyayang, ya Allah ya Rabbal Alamin, sampaikanlah salawat beserta salam kami dan keberkahan kepada hamba, Nabi dan Rasul-Mu ya Allah, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, berkahilah acara silaturahmi dan buka puasa bersama kami ini ya Allah. Pada sore yang berbahagia ini ya Allah, peliharalah kami dan pereratlah ukhuwah Islamiyah kami ya Allah. Ya Rabbana sa'alna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dosa orang tua dan nenek moyang kami, para guru kami, para pahlawan bangsa kami, dan janganlah Engkau jadikan di hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa bainal ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami daripada-Mu yaitu sedikit rasa takut kepada kami ya Allah, sehingga rasa takut kami kepada-Mu menjadikan kami mementingi diri kami kepada maksiat kepada-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya maqalibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala iman. Ya Allah, anugerahkanlah kami dari ketaatan kami ya Allah, dan berikan kami dari keyakinan kami kepada-Mu sesuatu yang akan meringankan kami dalam menghadapi musibah di dunia ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana, tolonglah bangsa kami ya Allah, bangsa Indonesia. Satukanlah hati kami yang terpecah belah ya Allah, himpunkanlah kekuatan kami yang tercerai-berai ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Mentakdirkan ya Allah. Ya Waliyyu ya Nasir, janganlah Engkau jadikan musibah menimpa kami dalam agama dan iman kami ya Allah, dan jangan Engkau jadikan dunia ini sebagai puncak cita-cita dan impian kami kepada-Mu, dan tidak menyayangi kami ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kami memohon kepada-Mu ridha dan surga-Mu ya Allah, serta semua ucapan maupun perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepadanya, dan kami berlindung kepada-Mu dari murka yang dapat mendekatkan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mulia. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.